Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar sumber energi materi fisika kelas 10. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama mengidentifikasi sumber-sumber energi yang ada di sekitar lingkungan. Yang kedua, mengelompokkan sumber energi ke jenis sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan sesuai ciri-cirinya. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak eksplorasi dan penggunaan energi berlebihan bagi kehidupan manusia. Tahukah kamu alat-alat listrik di bawah ini seperti lampu, handphone, magicom, dan kipas angin? Semuanya membutuhkan yang namanya listrik. Nah, coba kamu sebutkan benda-benda di rumahmu yang butuh listrik saat digunakan. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Menurut Peraturan Pemerintah PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber energi dibagi menjadi dua, sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Apa ya perbedaan sumber energi terbarukan dengan sumber energi tak terbarukan? Sumber energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari alam yang jumlahnya melimpah dan selalu tersedia. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah energi yang bersumber dari alam yang jumlahnya terbatas dan prosesnya tidak berkelanjutan, sehingga bisa habis jika digunakan secara terus-menerus. Contoh sumber energi terbarukan. Yang pertama ada sinar matahari. Sinar matahari dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Di Indonesia, jumlah PLTS belum terlalu banyak. Di antaranya PLTS di Karangasem, Bali, dan PLTS di Maluku, NTT. Selanjutnya ada angin. Sumber energi angin dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga baling atau kincir. Indonesia memiliki sumber energi angin yang menguntungkan karena Indonesia adalah negara kepulauan dan terletak di daerah Katulistiwa. Banyak terdapat pantai dan dataran tinggi. Selanjutnya air. Air dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di Indonesia, jumlah PLTA sudah cukup banyak dan salah satunya yang terbesar adalah PLTA Cirata terletak di Jawa Barat yang memiliki kapasitas 108 MW. Selanjutnya ada biomasa. Biomasa adalah bahan organik sisa industri yang bisa menghasilkan energi saat dibakar. Contohnya, cangkang kelapa sawit, sabut kelapa, dan batang tebu. Sumber energi biomasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTP. Selanjutnya ada panas bumi. Di tahun 2018, Indonesia sudah bisa menghasilkan energi listrik dari panas bumi sebesar 1948 MW. Sebenarnya, potensi yang dimiliki Indonesia bisa mencapai
29.644 MW. Sumber energi panas bumi dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Contoh sumber energi tak terbarukan. Di Indonesia, sumber energi tak terbarukan biasanya dihasilkan dari energi fosil, di antaranya ada batu bara. Batu bara adalah sumber daya alam yang paling banyak di Indonesia. Tahun 2021, cadangan batu bara di Indonesia mencapai 38,84 miliar ton dengan rata-rata produksi sebesar 600 juta ton per tahun. Selanjutnya minyak bumi. Sumber energi minyak bumi biasanya diolah menjadi aspal, solar, bensin, aftur, gas, dan lain-lain. Selanjutnya ada gas alam. Sumber energi ini terbentuk dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang telah disimpan dalam ribuan tahun atau jutaan tahun. Ketika sumber energi tak terbarukan tersebut dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Selanjutnya ada nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Di Indonesia, energi nuklir belum terlalu dieksplor sebagai pembangkit listrik. Sejauh ini hanya ada 3 reaktor nuklir di Indonesia yang tidak ditunjukkan sebagai PLTN melainkan sebagai reaktor penelitian. Dampak penggunaan dan eksplorasi berlebihan terhadap energi. Yang pertama ada emisi polutan udara dari pembakaran bahan bakar fosil adalah penyebab utama polusi udara perkotaan. Yang kedua, bahan bakar fosil yang terbakar juga merupakan kontributor tanpa emisi gas greenhouse. Yang ketiga, masalah polusi air yang beragam dikaitkan dengan penggunaan energi. Salah satu masalah adalah tumpahan minyak. Yang keempat, perubahan aliran air tanah yang dihasilkan oleh operasi penambangan. Mari jaga lingkungan dan hemat energi. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.